Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rahmadani, biasa dipanggil Dani. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Antropologi di Universitas Negeri Makassar. Nah, jadi dalam video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam salah satu suku bangsa besar di Indonesia, yaitu orang Bugis. Nah, melalui buku Manusia Bugis karya Christian Barras ini merupakan hasil penelitian panjang yang sangat komprehensif, menggabungkan data sejarah, antropologi, arkeologi, serta tradisi lisan. Nah, jadi kenapa penting untuk mempelajari orang Bugis? Karena mereka itu adalah salah satu kelompok etnis yang berpengaruh di Nusantara, yang dikenal sebagai petani, pelaut, pedagang, bahkan perantau ulung. Namun sayangnya di balik popularitas nama Bugis, tidak semua orang benar-benar memahami sejarah, kebudayaan, dan identitas mereka. Nah, jadi melalui buku ini, Barras mengajak kita melihat perjalanan panjang orang Bugis dari masa prasejarah hingga abad modern. Nah, kita akan melihat bagaimana mereka membentuk identitas, bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan lingkungan, serta bagaimana mereka mempertahankan kebudayaan mereka di tengah arus globalisasi. Nah, jadi dalam buku ini ada beberapa poin-poin yang dibahas, yaitu bagian pertama itu tentang orang Bugis. Nah, jadi orang Bugis ini adalah salah satu suku terbesar di Sulawesi Selatan, yang mana dia populasinya itu lebih dari 4 juta jiwa. Nah, mereka termasuk dalam rumpun Austronesia, rumpun yang tersebar luas di Nusantara hingga Pasifik. Nah, pada awalnya orang Bugis ini dikenal sebagai masyarakat agraris. Nah, mereka hidup dari bercocok tanam di dataran rendah, menanam padi, jagung, dan tanaman umbi-umbian. Nah, aktivitas maritim mereka baru berkembang pesat setelah abad ke-18, terutama setelah peran politik kerajaan-kerajaan besar seperti Goa dan Tallo yang mulai melemah. Nah, hal yang menarik juga adalah bahwa orang Bugis itu memiliki tradisi sastra yang kaya. Mereka tidak hanya memiliki cerita rakyat yang disampaikan secara lisan, tetapi juga teks sastra yang ditulis dalam aksara lontara. Dari sinilah lahir Lagaligo, epos mitologis yang menjadi salah satu karya sastra terpanjang di dunia. Nah, selanjutnya pada pembahasan kedua yaitu poin kedua yaitu tanah Bugis. Nah, jadi Sulawesi Selatan itu wilayah yang sangat strategis, letaknya di tengah jalur perdagangan antara Kalimantan, Jawa, dan Maluku, yang membuat wilayah ini sejak lama menjadi pusat interaksi dan pertukaran barang. Nah, adapun beberapa kondisi geografis yang beragam. Nah, pertama itu ada dataran rendah. Nah, jadi dataran rendah yang subur menjadi pusat pertanian padi. Kedua ada pegunungan yang menjadi sumber kayu dan tempat masyarakat membuka ladang dengan cara tebang dan juga membakar. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada sungai-sungai besar seperti Walanae dan Sungai Sadang itu menjadi jalur transportasi sekaligus sumber kehidupan. Nah, selanjutnya ada garis pantai yang panjang. Nah, menjadikan mereka akrab dengan laut sejak lama. Nah, namun perkembangan pertanian itu sejak abad ke-14 juga menyebabkan deforestasi dan kerusakan lingkungan. Nah, banyak hutan perawan yang disebut dalam tradisi lisan, namun kini hanya tinggal cerita. Nah, jadi iklim di Sulawesi Selatan bersifat tropis
dengan pola musim yang dipengaruhi angin barat dan angin timur. Nah, musim hujan menghasilkan panen padi yang melimpah, menjadikan beras sebagai komoditas dagang utama. Nah, kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu bahasa di Sulawesi Selatan. Nah, jadi bahasa Bugis itu merupakan salah satu bahasa daerah terbesar di Indonesia dengan penutur jutaan orang. Nah, penelitian mencatat setidaknya 11 dialek Bugis menunjukkan keragaman internal mereka. Nah, jadi selain Bugis, Sulawesi Selatan juga dihuni suku Mandar, Makassar, Toraja yang bahasanya itu masih serumpun. Nah, interaksi antar kelompok ini sangat erat dan memengaruhi perkembangan budaya. Nah, selanjutnya bahasa itu juga menjadi penanda identitas. Bahkan banyak orang Sulawesi Selatan yang merantau itu seringkali memperkenalkan diri mereka itu sebagai orang Bugis, meskipun mereka bisa saja berasal dari suku Mandar atau Makassar. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu suku Bugis dan tetangganya di Sulawesi Selatan. Nah, jadi hubungan orang Bugis dengan suku lain ini sangat kompleks, teman-teman. Ada beberapa, yaitu dengan Makassar, mereka itu banyak berinteraksi karena Makassar itu menjadi kota pelabuhan terbesar. Akulturasi terjadi, tetapi bahasa Bugis dan Makassar itu tetap berbeda. Nah, selanjutnya itu ada dengan Toraja, hubungan bersifat ekonomi. Bugis mendapatkan kopi, besi, dan hasil hutan dari Toraja. Sementara Toraja itu membeli garam, ikan, dan kerbau itu dari Bugis. Nah, selanjutnya dengan Bajo. Hubungan terjadi di bidang maritim. Bajo itu adalah pelaut pengembara yang juga berperan sebagai pemasok hasil laut bagi pasar Bugis. Nah, jadi dari hubungan ini memperkaya budaya Bugis sekaligus memperkuat identitas mereka. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait pada bagian pertama dalam buku ini, yang mana ada beberapa poin yang dibahas dalam bagian pembentukan identitas Bugis dan asal usul hingga ke zaman klasik. Nah, jadi ada beberapa bukti dan sumber, yaitu pada bagian pertama, data arkeologis. Nah, jadi pada data arkeologis ini, temuan alat pecahan keramik dan situs pemukiman menunjukkan bahwa masyarakat Bugis awal hidup itu menjadi sebagai petani, pemburu, dan nelayan. Mereka itu tinggal di sekitar sungai dan memanfaatkan alam secara bijaksana. Nah, selanjutnya pada poin kedua, yaitu epos dan teks sejarah. Nah, Lagaligo menggambarkan dunia mitologis orang Bugis. Nah, dewa-dewi, pahlawan, serta hukum adat itu, teks ini memberikan gambaran bahwa sejak dulu orang Bugis itu memiliki struktur sosial yang kompleks. Nah, selanjutnya pada bagian sumber-sumber laut. Nah, catatan pedagang dan pelaut Eropa menggambarkan Bugis itu sebagai pedagang ulet yang menjalin jaringan perdagangan dari Sumatera hingga Maluku. Nah, selanjutnya Sulawesi pada masa awal. Masyarakat hidup dalam kelompok kecil, mempraktikkan gotong royong, dan memiliki ikatan sosial yang kuat. Mereka menanam padi di ladang, berburu, memancing, dan melakukan barter antar kelompok. Nah, selanjutnya hipotesis konstruksi prasejarah Bugis.
Identitas Bugis adalah hasil migrasi panjang, percampuran darah, dan proses sosial yang bertahap. Inilah yang membuat budaya Bugis begitu unik, gabungan nilai lokal dan pengaruh luar. Nah, selanjutnya pada poin selanjutnya itu sejarah awal dan periode Lagaligo. Nah, Lagaligo mencatat bahwa leluhur Bugis adalah keturunan makhluk langit dan laut. Ini menunjukkan pandangan dunia yang menempatkan manusia sebagai bagian dari kosmos. Nilai utama yang ditekankan adalah itu adalah kehormatan, kesetiaan, dan keseimbangan hidup. Nah, selanjutnya yaitu pelayaran dan perdagangan maritim. Nah, jadi setelah abad ke-18 itu, Bugis menjadi pelaut dan pedagang tangguh. Mereka mendirikan jaringan niaga, membangun perahu, dan berlayar hingga jauh ke Maluku dan Malaysia. Nah, perdagangan itu membuat ekonomi Bugis tumbuh pesat dan memperkuat identitas mereka sebagai penjelajah. Nah, poin selanjutnya yaitu peradaban awal dan budaya Lagaligo. Nah, peradaban Bugis diatur oleh adat yang ketat, kehormatan keluarga adalah hal yang utama, dan pelanggaran terhadap adat itu bisa berakibat sanksi sosial yang berat. Nah, sistem patron klien memastikan bahwa hubungan sosial itu tetap harmonis. Selanjutnya pada pembahasan terkait masyarakat Lagaligo. Nah, masyarakat dibagi menjadi bangsawan, rakyat biasa, dan hamba. Nah, bisu memimpin upacara adat, menjaga keseimbangan spiritual, dan menjadi simbol keterhubungan dunia manusia dengan dunia dewa. Selanjutnya, bangkitnya kerajaan historis. Nah, kerajaan seperti Bone dan Wajo itu mulai membangun struktur pemerintahan, hukum adat diperkuat, dan interaksi politik semakin kompleks. Perempuan ikut berperan dalam urusan politik dan diplomasi. Nah, ada beberapa poin yang dibahas dalam bangkitnya kerajaan historis ini, yaitu pertama, mitos dan sejarah kerajaan. Nah, mitos digunakan untuk menghubungkan raja dengan leluhur surgawi. Ini memberikan legitimasi bagi kekuasaan dan memperkuat wibawa kerajaan. Selanjutnya yang kedua itu ada Sulawesi Selatan di ambang sejarah. Nah, kontak dengan dunia luar semakin sering terjadi. Pedagang dari Jawa, Kalimantan, dan Maluku itu singgah di pelabuhan Sulawesi Selatan, membawa pengaruh budaya dan teknologi baru. Selanjutnya yang ketiga, upaya melepaskan diri dari kekuasaan Luwu. Nah, Luwu ini adalah kerajaan tertua, tetapi kerajaan-kerajaan lain seperti Bone berusaha melepaskan diri. Perang dan diplomasi menjadi bagian dari sejarah panjang perebutan kekuasaan ini. Nah, selanjutnya kita beralih pada pembahasan terkait pertarungan kekuasaan dan agama. Nah, masuknya Islam membawa perubahan hukum dan moral. Ada perlawanan dari kelompok yang ingin mempertahankan adat lama, tetapi akhirnya Islam itu diterima dan disesuaikan dengan budaya Bugis. Nah, ada beberapa poin yang dibahas dalam pembahasan pertarungan kekuasaan dan agama, yaitu pertama, yaitu keadaan Bugis menjelang masuknya Islam. Nah, masyarakat Bugis sebelum Islam sangat religius. Mereka melakukan ritual pertanian, pemujaan leluhur, dan upacara tolak bala untuk menjaga keseimbangan dunia. Nah, poin selanjutnya yaitu abad penuh pergolakan dari pendatang barat pertama hingga masuknya Islam. Nah, bangsa Eropa pada saat itu membawa senjata, perdagangan baru, dan pengaruh politik. Nah, perang antar kerajaan itu semakin sering terjadi, tetapi pada saat yang sama Islam menyebar cepat dan memperkuat persatuan identitas Bugis. Nah, pada poin terakhir yaitu
babak akhir perebutan kekuasaan di Sulawesi Selatan. Nah, jadi kolonialisme Eropa itu memperuncing konflik, tetapi juga mendorong integrasi politik Bugis keluar dari masa ini dengan identitas yang semakin kuat, yang mana Muslim, pedagang dan masyarakat yang terhubung dengan dunia luar. Nah, buku Manusia Bugis ini memberi kita gambaran lengkap tentang perjalanan panjang orang Bugis dari petani menjadi pelaut hingga menjadi bangsa perantau yang berpengaruh di Nusantara. Nah, kisah mereka ini mengajarkan kita bahwa identitas budaya manusia itu adalah hasil dari perjalanan sejarah yang panjang. Dengan memahami mereka, kita bisa lebih menghargai keberagaman Indonesia. Dan yang telah saya jelaskan tadi merupakan pembahasan dari bagian pertama buku ini untuk memenuhi tugas studi pustaka mandiri. Saya kira itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.